Jadi ceritanya di sini saya punya sebuah model, modelnya adalah model POS. Kemudian saya akan mengeluarkan data dari model POS tersebut untuk beberapa where. Where yang pertama adalah tipe, kemudian where yang kedua dan juga ketiga adalah di bagian kolom title serta di bagian kolom konten. Kalau misalnya di bagian pencarian, kita masukkan kata kunci tertentu. Nah, di bagian atas di sini, serta di bagian bawah di sini, sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah di bagian bawah, saya tambahkan where untuk user ID tertentu. Dan kita bisa membuat untuk proses kita melakukan query ini lebih ringkas dengan menggunakan yang namanya local scope. Dan hasil yang saya dapatkan tadi dalam menarik data adalah seperti ini di bagian halaman member blocks yang saya punya. Maka berikutnya kita coba lihat bagaimana cara kita bisa menggunakan scope. Nah, kalau kita akan membuat local scope, maka kita masukkan sebuah fungsi di bagian dalam dari model yang kita punya. Kemudian dimulai dengan scope, berikutnya diikuti dengan nama scope yang kita inginkan. Di bagian dalamnya, kita masukkan parameter builder query untuk instance-nya. Kemudian tentu saja kita juga bisa masukkan untuk parameter yang lainnya. Nah, berikutnya saya akan menggunakan untuk tutorial ini, saya copy cara membuat sebuah scope. Kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari model yang saya punya. Saya masukkan di sini. Kemudian kita tentukan untuk nama scope-nya. Ya, saya masukkan misalnya get data tulisan. Oke, kemudian saya akan masukkan query yang saya punya tadi di bagian where ini. Misalnya saya ikutkan juga untuk ordernya. Saya Ctrl X, kemudian saya masukkan ke bagian dalam dari query-nya. Saya paste, kemudian saya ikutkan beberapa parameter yang saya gunakan. Tipe, ini saya gantikan bukan this tipe, tapi tipe. Kemudian search-nya. Seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan menggunakan untuk scope get data tulisan ini di bagian controller saya. Nah, untuk memanggilnya, kita tidak menggunakan scope get data tulisan, tetapi cukup kita masukkan get data tulisan saja tanpa menggunakan scope. Hingga kita masukkan get data tulisan begini saja. Kemudian kita masukkan beberapa parameter yang sudah kita siapkan di bagian model POS kita. Yang pertama adalah type ini. Saya masukkan di sini dengan this type. Kemudian berikutnya adalah searching-nya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan juga gunakan di sini get data tulisan ini di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah di sini kita sudah punya untuk where dengan menggunakan user ID. Nah, kita bisa gabungkan dari scope yang kita miliki ini dengan query yang sebelumnya sudah ada. Saya akan tetap mempertahankan untuk user ID-nya, tetapi saya hilangkan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya Ctrl S. Kalau sekarang coba kita lihat di bagian halaman dari blog saya, kemudian coba saya refresh, nanti hasilnya harusnya adalah sama daripada yang sebelumnya. Karena sebenarnya query yang dijalankan adalah sama. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum coba, silahkan dicoba untuk local scope. Dan kalau misalnya sudah, teman-teman gunakan untuk apa saja. Terima kasih, demikian untuk update kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.